Assalamualaikum, balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Video ini gue mau update lagi tentang Timnas Indonesia yang akan melawan Tanzania, ada perubahan di situ. Akan melawan Irak, Filipina, ada pemain yang lagi OTW juga, banyak banget yang gue mau share di sini. Dan yang paling menarik adalah di sini ada susunan, ada perubahan sedikit tentang pemain termahal di Timnas Indonesia. Jadi ada perubahan, ada yang tadinya harganya murah tiba-tiba naik setelah dia gabung ke Timnas. Gue akan coba bahas di video kali ini. Tapi sebelumnya, gue minta sama kalian untuk di-subscribe video gue. Biasanya gue gak pernah minta itu, tapi gue ngeliat yang nonton banyak, tapi yang subscribe-nya nggak sebegitu banyak seperti yang nonton. Jadi gue minta sama kalian untuk di-subscribe pas lagi nonton. Sekarang lo subscribe sama lo like juga video gue. Soalnya kalau lo like video gue jadi bagus, nanti rating gue jadi tinggi, terus video gue disebar kemana-mana. Makanya gue selalu minta itu sama kalian. Oke, gue mau mulai langsung. Gue mau bahas beberapa hal. Yang pertama, gue mau coba ke friendly match dulu, karena ini ada menarik informasinya. Awalnya friendly match ini masuk ke jadwalnya FIFA, dan kita akan mendapatkan poin kalau misalkan kita bisa ngalahin si Tanzania. Tapi tiba-tiba ada perubahan, kalau nggak salah baru tadi malam perubahan itu, dan pertandingan ini akan menjadi laga uji coba yang biasa-biasa aja. Nggak ada peraturan dari FIFA yang apa kalau misalkan menang dapat poin atau kayak gimana, nggak ada. Ini hanya uji coba biasa. Gue di sini sempat mikir, Kenapa sama PSSI ini dirubah? Akhirnya gue nyari tahu, dan jawabannya adalah Sintayong yang mengajukan itu. Soalnya menurut Sintayong, ini pertandingan yang sebenarnya friendly, nggak penting-penting amat, hanya untuk pemanasan. Justru pertandingan pentingnya nanti ketika lawan Irak atau Filipina. Dikhawatirkan di friendly match ini nanti pemain bisa kecapean atau cedera. Makanya Sintayong ingin rombak abis-abisan pemainnya. Misalkan di babak satu main ini, babak kedua diganti semuanya. Kayaknya sih seperti itu. Karena kalau misalkan terdaftar di jadwalnya FIFA, itu pasti ada aturan yang maksimal pergantian 6 pemain kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan uji coba biasa ini nggak ada batas maksimalnya, nggak ada batas minimalnya, nggak ada batas maksimalnya. Jadi ya bebas-bebas aja, mau diganti 11-11-nya pun itu bisa. Nah, itu kayaknya strategi dari Sintayong untuk melihat siapa pemain yang paling siap untuk laga lawan Irak nanti, dan sekaligus mengistirahatkan pemain-pemain Timnas Indonesia supaya nanti pas di pertandingan yang sebenarnya yang penting itu nggak kecapean atau cedera. Jadi tujuannya bagus banget. Jadi banyak banget. Nah, ini yang gue suka dari PSSI. PSSI itu harus cepet-cepet ngasih informasi, karena kalau enggak nih netizen kita cepet banget haus akan berita. Ketika ada berita kayak begini terus nggak dikonfirmasi, itu bisa menjadi bola liar dan menjadi asumsi kemana-mana. Contoh kayak kasus di Elkan Bagot, kasusnya didiamkan beberapa lama, ternyata menjadi bola liar. Ada yang berasumsi begini, ada yang berasumsi begini. Akhirnya ada jawaban, setelah itu baru reda. Tentang pengawalan yang diperketat, sempat nggak ada penjelasan, menjadi bola liar, kenapa kita dibatasin? Kita pengen lihat idola kita, kenapa kita pengen kasih support, kenapa dibatasin? Akhirnya dijelasin sama PSSI, baru netizen kita itu mengerti kenapa harus ada diketatkan pengawalannya untuk pemain Timnas Indonesia. Nanti gue akan bahas tentang ini khusus di akhir-akhir video atau di tengah video. Jadi jawaban dari PSSI itu sangat penting buat kita, karena kita haus akan informasi dan kita memang mempunyai hak untuk tahu berita itu gitu. Nah, gue ngelihat Pak Sumarji ini keren banget, cepet banget, dan dia selalu ngasih informasi, hampir tiap hari ada informasi dari dia, yang bikin netizen kita tuh selalu di posisi yang aman-aman aja, nggak ada yang berasumsi terlalu berlebihan. Keren banget, harus diapresiasi. Oke, terus ada Verdong. ini Verdong bikin kaget. Gue hampir nggak mendengar ketika dia datang. Ada beberapa yang ngasih kabar kalau Verdong itu mau datang. Gue nggak meyakini itu, karena biasanya kan kalau datang itu udah ada prosesnya. Sedangkan pas saat dia OTW ini belum ada proses ke DPR. Jadi setelah dia di sini baru ada proses DPR. Biasanya jadwal proses DPR, tanggal segini, nah itu pemain udah gue tahu deh tuh, kira-kira akan datang di hari sekian gitu. Ini nggak ada, tiba-tiba ada di lapangan latihan, lagi ngikat sepatu, videonya viral banget, gue juga posting di IG gue. Ini kejutan lagi dari PSSI, dan happy banget gue ketika gue ngeliat Verdong. Gila, gue bilang ini semakin mewah timnas kita ini. Jadi itu adalah langkah positif, dan lagi-lagi jurus jitu dari PSSI ini teruji. Ada langkah yang belum ditempuh. Jadi Senin gue bikin hari ini video, di hari Sabtu gue akan upload langsung juga.
Di hari Senin itu akan ada paripurna sidang DPR. Nanti setelah itu si Verdongnya itu apa namanya disumpah. Dia setelah apa namanya setelah rapat DPR, Verdong akan diambil sumpah, pengurusan KTP, paspor dan segala macam. Baru setelah itu biasanya ada perpindahan federasi. Mudah-mudahan ke tanggal sekarang tanggal berapa? Sekarang udah tanggal 1. Kayaknya nggak tahu ya. Mungkin yang lawan Irak kayaknya nggak keburu dia mungkin. Karena biasanya pindah federasi itu 1 minggu. Tapi gue ngelihat yang sebelumnya ini nggak sampai 1 minggu perpindahan federasinya udah rampung. Jadi mudah-mudahan cepat juga. Kalaupun bisa main di tanggal 6, keren banget. Tapi kalaupun nggak bisa main di tanggal di lawan Irak, mudah-mudahan dia bisa main ketika lawan Filipina nanti. Ini yang bikin yang bikin keren lagi adalah persaingan di posisi sana semakin ketat dan ini semakin bagus sebenarnya untuk timnas Indonesia. Biasanya Pratama Arhan selalu bermain di sana, walaupun kalau diukur-ukur ya, kalau gue ukur-ukur antara Arhan sama Verdong ini, menurut gue ya jauh banget lah, kualitasnya jauh banget gitu. Gue nggak tahu menurut lo bagusan Arhan atau bagusan Verdong atau Shane Patinama pun di sana posisinya. Atau Verdong akan dimainin di center back atau Verdong ditaruh di gelandang bertahan juga dia bisa di sana. Jadi persaingan di kiri hanya Shane Patinama dan si Pratama Arhan. Atau Verdong lah anggap satu lagi taruh di situ. Ada Nathan juga sebenarnya. Banyak banget sih emang di posisi back kiri pemain kita yang bagus-bagus semua. Nah, gue ngelihat ya kalau ada Arhan, ada Verdong, ada bahkan Justin Hubner pun bisa main di situ sebenarnya. Cuman kita jangan bahas Justin Hubner. Ada Arhan, Verdong, ada Nathan, sama ada Shane Patinama Al-Katiri di situ. Itu ketat banget persaingan di kiri gitu. Gue nggak yakin Arhan bisa mengalahkan ketiga pesaingnya. Ya masa iya sih, masa iya. Gue nggak tahu ya kalau mungkin itu di strateginya Sintayong mungkin untuk mengandalkan lemparannya. Tapi gue ngelihat dari 2 pertandingan terakhir kayaknya udah nggak jitu lagi lemparannya. Kayaknya udah kebaca sama lawan karena bahaya banget lemparan Pratama Arhan ini. Pasti lawan itu mempelajari itu. Jadi selalu nih Arhan kalau mau ngelempar ke titik ke dalam kotak penalti itu yang kotak kiper itu dan nggak berhasil lagi setelah kejadian yang ada di akhir-akhir ini lah 2 pertandingan atau 1 pertandingan sebelumnya itu kayaknya mentok banget di situ. Nah itu bisa menjadi catatan kalau itu dianggap nggak efektif lagi mungkin akan pemain lain yang ngisi posisi itu nggak mungkin Arhan. Kalau feeling gue nggak mungkin Pratama Arhan bisa mengalahkan Verdong atau Shane Patinama atau Nathan gitu. Kalau menurut gue. Menurut kalian Arhan lebih bagus ya boleh-boleh aja. Bebas berpendapat. Cuman gue menilai seperti itu. Gitu. Oke. Terus yang berikutnya, nah ini dia. Gue mau ngebahas tentang pemain termahal yang ada di Timnas Indonesia. Ada perubahan sedikit. Jadi gue udah catat 5 pemain. Berikut harganya akan gue sampaikan. Yang pertama ada Profesor Tom Haye. Itu 52 miliar nilai pasarnya dia. Ini cukup tinggi dan dia menjadi pemain nomor 1 yang paling mahal yang ada di Timnas Indonesia. Itu keren banget itu, 52 M. Makanya kemarin ada video yang dia keluar latihan, terus ada bocil-bocil keren itu tos sama Tom Haye, dan dia tos berdua sama Tom Haye. Gue kalau dapat videonya gue tampilin deh, tapi gue kayaknya videonya udah lewat karena nggak gue save tuh video. Dia habis tos, terus keren banget dilihat tangannya terus dicium sama ini bocil-bocil. Saking segitunya dia ngelihat si Tom Haye itu semewah itu gitu si Tom Haye ini. Dan emang ini pemain paling mahal yang ada di Timnas Indonesia. Berikut kualitasnya pun sangat amat bagus. Oke. Yang kedua ternyata ada Verdong. Verdong itu 44 miliar, nggak jauh-jauh banget dari si Tom Haye untuk harga pasarnya. Tadinya Verdong nggak semahal ini. Ketika dia baru aja masuk ke Timnas Indonesia, isu-isu ada Timnas Indonesia, mau dipanggil apa segala macam, harganya langsung melonjak tinggi. Jadi keuntungan juga buat pemain-pemain sepak bola ketika dipanggil timnas itu harga naik. Malik Rizaldi juga dia dipanggil timnas. Ini harganya pasti naik gitu. Nanti gue akan bahas khusus mengenai dia. Gue akan kasih tahu berapa catatan statistiknya dia. Nah, yang berikutnya ada Sandy Walsh. Sandy Walsh ini harganya lumayan, 26 miliar nilai pasarnya. Ini menjadikan dia berada di urutan ketiga pemain termahal Timnas Indonesia. Yang keempat, J.Itzes Al-Katiri lagi. 24,7. Gue nggak yakin kalau harga ini akan bertahan lama. Gue yakin sebentar lagi dia mungkin bisa melebihi Tom Haye harganya. Karena kalau misalkan timnya lolos ke Serie A,
harga dia akan fantastis dan gua rasa bisa 2 kali lipatnya dari Tom Haye harga dia. Tapi sekarang urutan pertamanya Tom Haye, gue ulangin lagi. Keduanya ada Verdong, ada Sandy Walsh, Jay Inces 24,7 miliar harga pasarnya. Dan yang terakhir ada Jordi Amat. Jordi Amat terbilang cukup kecil dibanding yang lain, tapi masih lebih besar dibanding pemain-pemain timnas Indonesia yang lainnya. Dia 14 miliar untuk harga pasarnya. Ini keren banget ini. Haye, Verdong, Sandy Walsh, Jay Inces, sama Jordi Amat. Oke, hampir semua pemain sudah datang ke timnas Indonesia. Hanya beberapa aja yang belum datang. Kayak si Jordi Amat udah masuk, udah latihan juga, kita udah lihat foto dan videonya. Terus Justin Hubner dia tadi gue ngeliat story-nya, hari ini gue ngeliat story-nya itu OTW. Dia foto kopernya, foto lagi di airport dan ada tulisannya OTW bendera Indonesia. Ya pastinya dia akan terbang ke Jakarta gitu. Jadi OTW Justin Hubner. Terus sisa satu lagi yaitu si Jay Inces Alkatiri tadi, karena dia masih harus menyisakan 1 pertandingan lagi. Leg pertama 0-0, leg kedua main di kandangnya. Gue pengen nonton banget nih. Kayaknya pertama kalinya gue nonton seri B mungkin. Kalau dia menang di pertandingan ini, di kandangnya, dia akan lolos ke seri A. Dan Jay Inces bisa menjadi pemain satu-satunya atau pertama kali pemain Indonesia yang bermain di seri A. Ini keren banget. Paling nggak kalau kalian nggak nonton, kalian kasih support lah ke Instagram Venezia supaya dia tahu bahwa dukungan dari kita untuk kemenangan dia itu cukup tinggi gitu, supaya orang-orang di sananya pada pede. Dan gue berharap banget kalau si Jay Inces tuh bisa lolos main di seri A. Gila, keren banget ini pemain gitu. Oke, jadi dia agak telat datangnya karena tadi game itu, dan kemungkinan besar sesuai jadwalnya dia akan datang di Indonesia tanggal 4 ini. Tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 main misalkan. Pemain sekelas Jay Inces itu nggak butuh TC yang lama-lama, karena dia nggak butuh pemanasan juga. Ya dia baru main kok beberapa hari sebelum itu, kondisinya masih fit, dan dia lagi main di level tinggi juga di Eropa. Jadi hanya penyesuaian sedikit-sedikit aja, latihan 1-2 kali bagi gue udah cukup. Karena Jay Inces ini bukan dia menyesuaikan pemain lain, tapi dia, kalau gue ngeliat di game ya, dia yang ngatur pemain-pemain lain untuk ngikutin instruksi dia gitu. Karena sering banget. Dia sama Nathan lah yang paling gue sering lihat untuk ngatur-ngatur teman-temannya. Jadi Jay Inces datang, Jay Inces akan bikin pondasinya sendiri dan dia akan ngatur teman-temannya sesuai yang dia inginkan. Karena ya memang dia yang lebih bagus, lebih pantas lah dia dibanding pemain yang lain. Jadi nggak usah khawatir kalau dia nggak ikutan TC, nggak ikutan friendly match lawan Tanzania, nggak perlu dikhawatirkan karena ini pemain bukan pemain sembarangan, ini pemain yang luar biasa. Oke, tadi gue nyinggung si Malik Rizaldi. Sedikit gue mau bahas dia. Dia dipanggil menggantikan Yance Sayuri yang cedera. Sayang banget, ini orang kayak sial banget gitu. Tiap ada aja gitu, ini bersaudara ini ada aja gitu kesulitannya untuk nembus timnas. Padahal orang ini menurut pemain-pemain yang lain itu fisiknya yang paling kuat gitu. Cuman sayang aja fisiknya mungkin kuat tapi ototnya lagi bermasalah, jadi dia harus menepi, diganti sama si Malik ini. Malik membuktikan kalau Sintayong ini pelatih yang memperhatikan Liga Indonesia juga. Memang si Malik ini Malik Rizaldi ini dia bagus di Champions Series ketika lawan Borneo, dia bisa nyetak 2 gol di sana. Ini membuktikan ketajaman dia. Dan juga selain itu juga dia dari liganya sepanjang musim, gue merhatiin, gue nonton banget soalnya, dia itu nyetak golnya lumayan banget gitu. Dia kalau nggak salah ya dari 36 match kok, bukan 30 sekian match lah. Dia itu nyetak 13 gol sama 4 assist, rekor dia di Liga Indonesia. Di Champions Series dia ngegolin 2 lawan Borneo, menang akhirnya di sana. Dan ya memang ini pemain kualitas dan boleh lah dicoba untuk masuk timnas. Dan dia pede banget, dia juga happy, dia pede, dia bilang kalau dia nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, dan dia bilang gue siap untuk bersaing dengan pemain-pemain keturunan. Itu keren banget, itu mental yang dibutuhkan. Itu yang diharapkan. Pemain keturunan bagus datang di Indonesia menjadikan pemain-pemain lokal kita terpacu, mentalnya naik, terpacu juga untuk lebih baik lagi, dan terbukti ya si Malik ini dia berani, dia bilang, dia ngomong di media, dia bilang enggak ada urusan, gue akan bersaing dengan mereka. Itu keren, itu sangat amat keren. Oke, yang terakhir Shane Patinama Alkatiri.
dia diwawancara tentang diperketatnya penjagaan untuk pemain timnas Indonesia. Dia ngejelasin, dia bilang waktu itu gue nggak ada, tapi gue ngedenger kalau banyak yang tertular penyakit di Indonesia, dia nggak menyalahkan dari fans sepenuhnya, cuman ada kemungkinan karena sentuhan dengan fans itu bisa tertular. Karena kan kita banyak yang batuk, gue batuk begini terus tos lagi sama pemain. Pemainnya itu tiba-tiba ketularan bakteri, akhirnya sakit dia. Jadi gue sangat amat setuju dengan penjagaan yang ketat ini karena di sebelumnya itu, di TC sebelumnya itu, gue ngelihat banyak supporter yang datang ke hotel tuh, perempuan, laki-laki. Kita nggak bisa nyalahin perempuan sepenuhnya ya, karena banyak juga laki-laki yang datang ke situ. Ada videonya, lu cari aja videonya, banyak banget yang datang ke situ. Ada yang nge-vlog dan segala macam. Itu sentuhan badan, tos dan lain-lain. Ya mungkin kalau kondisi dia lagi nggak fit, dia bisa nularin ke pemain. Pemain nularin karena pemain makan bareng di kamar apa segala macam. Jadi bisa menularkan satu sama lain antar pemain itu. Itu bahaya banget. Kemarin gue ngelihat padahal udah diperketat, sampai ada supporter juga ikut mengamankan. Si penonton ini banyak banget di luar lapangan latihan timnas. Ketika Tom Haye, Orat Mangun keluar, gua karena saking ininya ya, si pemain-pemain kita ini saking baiknya untuk menyapa supporter, jadi setiap ada orang ngajakin salaman, orang ngajakin ngangkat tangan untuk tos, itu diladenin sama dia. Padahal itu bisa jadi momen untuk pertularan penyakit. Harusnya jangan. Nah, ngelarang fans nggak bisa. Fans ini udah cinta. Cinta ini lu nggak bisa larang gitu. Caranya gimana? Bukan dilarang, tapi diperketat penjagaannya. Itu bisa menjadi solusi. Jadi gue setuju banget. Dan kayaknya efektif. Gue udah ngeliat ada beberapa perubahan. Paling nggak sampai nanti ketika lawan Irak, lawan Filipina. Nanti kalau misalkan udah beres pertandingannya, terus kita mau ucapin selamat, misalkan kita mau kasih ucapan terima kasih ke mereka datang ke hotelnya apa segala macam, ya itu oke lah. Karena udah nggak ada pertandingan penting, ya lo nggak apa-apa juga gitu untuk tegur sapa sama dia. Tapi ini adalah kualifikasi Piala Dunia. Ini adalah salah satu penentu kita untuk lolos ke Piala Asia. Kalau kita menang, hanya butuh satu kemenangan aja. Sayang banget kalau misalkan gagal hanya masalah karena non teknis kayak gitu. Gue sangat amat menyayangkan. Mudah-mudahan sih enggak. Oke? Selesai catatan gue. Sampai sini dulu. Jangan lupa di-subscribe video gue. Follow Instagram gue juga, Ilham Alkatiri, sama kayak nama YouTube gue, Ilham Alkatiri. Gue di sana juga membagi-bagikan berita-berita tentang timnas dengan video-video pendek gue. Oke? Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.